Baik, karena sudah jam 7.14, acara kita mulai saja. Saya ucapkan selamat siang kepada seluruh peserta dari pertemuan malam ini, yaitu acara rutin Amtaji Club Weekly Market Review. Ya. Seperti biasanya, saya dan Pak Angelo akan berikan presentasi. Jadi acara segera kita mulai. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam acara eh, malam ini yaitu acara AMTA Ciklab Market Review yang kita adakan setiap hari Jumat jam 7 malam ya. Seperti biasanya sedikit dalam agenda ini berikan ulasan tentang IHSG, ya, singkat sekali ya. Dan ini tentunya akan dilanjutkan oleh Pak Angelo ulasannya berdasarkan AMTA output. Ya. Lalu acara kedua dilanjutkan oleh Pak Angelo dengan acara untuk memberikan presentasi mengenai uh, trading, ya, saham-saham yang beri kesempatan trading berdasarkan AMTA output yang seperti biasanya buy signal, entry signal, atau hot big players, dan selanjutnya Pak Angelo mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya diajukan. Saya lihat di sini tadi Ibu Erna sudah bertanya banyak sekali, dan silakan yang lain juga untuk bertanya. Setelah Pak Angelo selesai, maka saya akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai saham-saham yang memberikan istilahnya opportunity untuk melakukan investasi ya. Saham-saham ini saya sudah mulai eh, jawabnya dari output di klub yang sudah disusun, yang sudah dibuat oleh Pak Angelo maupun saya ya, sehingga kita kita dengan cepat bisa menjawab ibu-ibu bapak-bapak sekalian, seperti halnya Pak Angelo menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak melalui AMTA ya. Kita harapkan juga setiap pertanyaan yang sifatnya fundamental, maka dengan adanya Jikla Investors nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa segera terjawab. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin istilahnya mengambil keputusan sendiri berdasarkan Jikla Investors, tunggu saja nanti aplikasinya selesai, dan seperti telah kita sampaikan atau informasikan bahwa nanti sebelum di launch kita akan berikan presentasi yang sifatnya pelatihan mengenai penggunaan Jikla Investors. Yang terakhir, kita akhiri dengan acara diskusi dan tanya jawab ya. Di antaranya misalnya tadi ada di grup apakah tidak sebaiknya kita uh, bikin analisa tentang satu saham, misalnya saham A atau saham B atau saham C ya. Terutama yang berkaitan dengan investasi. Baik, acara akan kita mulai dengan sedikit ulasan IHSG dari saya. Perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit ulasan saya mengenai IHSG sekilas ya. Kita lihat di sini IHSG ya, yang mengatakan bahwa apakah di dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka pandang dia sedang bullish, bearish, atau bagaimana. Jelas dari jangka pendek kita melihat
bahwa IHSG masih dalam keadaan bullish karena dia berada di atas awan kumuh yang berwarna hijau dan merah ini. Dan masih berada di atas awan-awan kumuh ya. Dan 2 minggu terakhir, meskipun kelihatan dia konsolidatif membentuk istilahnya seperti agak triangle ya, segitiga. Kita lihat di sini segitiga ya, untuk segitiga, dan ini adalah pola yang bisa kita dengan pola ini bisa kita tentukan targetnya kemana ya IHSG. Tapi yang jelas, meskipun kelihatannya konsolidasi di dalam bentuk triangle, dari hari ke hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dalam 2 minggu terakhir, selalu dia membentuk higher high maupun higher low, yang akibatnya adalah yang sebagai konsekuensinya, dia ada agak sedikit uptrend ya, kelihatan. Kalau kita hubungkan close ya, satu sama lain dari kira-kira 10 hari ini, kita hubungkan, Anda lihat tanda panahnya, dia dalam keadaan uptrend ya. Tapi mari kita lihat di weekly charts. Kita lihat di weekly chart bagaimana. Nah, di weekly chart jelas dia masih dalam keadaan bearish ya, dengan sedikit akan menembus dari bearish ke arah netral ya. Kita lihat di sini dari bearish ya ke arah netral karena dia menembus sudah upper lower batas bawah dari awan kumuh yang kita lihat candle hijau ini. Jadi ini merupakan suatu tanda bahwa dia akan mengarah kepada tren ya. Mudah-mudahan, dan ini juga kalau kita lihat volumenya hijau berarti selaras saya. Demikian saya kira ulasan saya mengenai IHS ya. Tapi kita kalau lihat nanti udah pasti lah dia uptrend apa bullish sekali ya. Ini saya coba ya, nah mantinya udah jauh di atas awan kumuh. Jadi mantinya masih dia dalam keadaan super bullish. Kita lihat di sini, tertarik trennya, dia bullish. Manti. Tetapi mengarah ke netral di weekly charts dan bullish di daily chart. Demikian ulasan IHSG dari saya. Saya akan stop share saya. Ya. Selanjutnya saya alihkan kepada Pak Angelo. Saya mohon nanti kalau Pak Angelo mengingatkan saya lagi kalau sudah mengalihkan share-nya ke saya, tolong direkam ya, supaya saya nggak lupa. Demikian, terima kasih Pak Angelo. Silakan dilanjutkan oleh Pak Angelo. Siap, terima kasih Yang. Oke, saya share screen. Pak Angelo, maaf bisa lebih dekat nggak ya, nggak kedengaran? Sekarang Nah, kedengaran lebih keras. kayaknya ini video saya lagi ada update, makanya bermasalah nih mikrofonnya nih. Kalau saya update sekarang mesti reset komputer, repot. Oke, kita bahas IHSG dulu. Seperti yang dijelaskan Eyang ya, ini masih uptrend ya, masih candlenya masih biru untuk IHSG. Dan selama dia uptrend ini lalu dia sideways, apakah ada aksi-aksi beli dari big player? Coba kita lihat di intraday ya.
ada resistance kuat sekali ya di sekitar sini. Coba kita lihat, ini di chart 1 jam, coba kita lihat di 15 menit. Sama ya, di 15 menit masih ada tekanan-tekanan dari big player. Di 5 menit baru mulai muncul demand nih, tapi kita belum lihat demandnya cukup besar ya. Takutnya masih kalah dengan, ada demand juga tuh, demand besar juga ya. Jadi kelihatannya yang terkini sih masih besaran demand nih. Kalau 15 menit tadi demandnya belum kelihatan karena terlalu time frame-nya masih lebih besar daripada 5 menit ya. Oke, mudah-mudahan demandnya bertambah, jadi nanti di chart daily bisa terlihat lagi demand-nya dan dia melanjutkan uptrend-nya. Oke, sekarang kita masuk ke stock pick AMTA mulai dari explore buy ya. Aset yang di atas 5 miliar rupiah value transaksinya. Oke, mulai dari BTPS. Nah, di chart daily ada selling pressure besar ya. Coba kita lihat di chart hourly. Betul ya, besar dan cukup besar nih. Jadi jangan dulu ya untuk BTPS. TPIA. Nah, ini nggak kelihatan selling pressure kayaknya nih. Jadi cakep nih TPIA. Coba kita buat trading plan-nya ya. Nah, ini kan speknya cukup besar nih hari ini. Itu bisa dipakai sebagai resisten big player untuk menarik Fibonacci extension sehingga kita mendapatkan target price-nya. Untuk TPIA targetnya di 2250 ya, 2250 dan cut loss-nya di, kita buka chart 5 menit. Nah, ini ada spike cukup besar tuh. Itu di harga berapa? 2130 ya. Jadi cuma selisih 20 rupiah dari harga terkini. Kalau tembus 2130 kabur. Oke. Berikutnya ESA. ESA jelas berat ya, ada selling pressure gede tuh. Java. Nah, Java belum kelihatan demand yang bagus ya. Ini bukan demand nih. Karena sudah tembus beberapa kali di bawah. Kita cek di 1 jam. Ada demand di daily tapi jauh ya, di belakang dan di bawah. 1 jam belum kelihatan, yang kelihatan malah selling pressure. Cek 15 menit. 15 menit belum kelihatan ya spek ini apa ya. Di 5 menit. Terlihat demand-nya. Oke, berarti bagus. Yang terakhir demand. Berarti kita bisa bikin nih. Coba lihat di daily. Kita bisa bikin trading plan-nya. Terdekat ini ya, spike-nya berarti trading plan-nya itu high dan low candle-nya untuk dasar menarik Fibonacci. Berarti nggak jauh-jauh dong naiknya. TP-nya 1420 atau 1460 ya. 1420 atau 1460. Nah, sekarang cut loss-nya. Nah, ini ada spike besar sekali. Di 1360 spike-nya. Beda 10 perak ya. Tapi itu cukup gede spike-nya. Kalau tembus ke bawah harus kabur. Pani. Bagus, tapi ada spike nggak ketahuan nih. Kita lihat di 1 jam. Nah, demand ya di 1 jam bagus banget. Coba cek daily. Daily udah ya, cek 15 menit udah nggak perlu kan ya, udah gede banget itu demand di bawah. Cek 1 menit deh, lanjut atau pullback dulu. Lanjut ya, cakep nih Pak, ini cakep banget. Kita bikin trading plan-nya dengan menarik Fibonacci extension
ini bisa tarik ke high sini ya. Itu gede banget resistennya, speknya. Targetnya 2080 target, dan level cut loss di, nah ini 1880 ya. Tembus ke bawah itu harus kabur. Cut loss-nya 1880. SCMA. Oh, ini pasti berat, jangan. WIIM. Wah, ini breakout nih, bagus. Cek di 15 menit. Iya, cakep juga. Di 5 menit, itu ada spike tuh nggak ketahuan. Sayang sekali. Coba kita cek di 1 menitnya, itu ada selling pressure. Besar ya selling pressure-nya. Jadi mungkin akan pullback dulu nih. Kelihatannya akan pullback lagi ke bawah. Karena ini nih, ini selling pressure yang gede nih. Bisa pullback ke bawah. Jadi jangan dulu ya untuk WIM. BSML. Nah, itu memang ada resisten, tapi udah cukup jauh. Kita cek apakah lanjut. Kalau lanjut berarti dia tembus resisten tuh. Oh, lanjut ya. Ini demand-nya gede banget di bawah. Berarti dia akan tembus tuh resisten. Kita bisa gunakan untuk target ya. Target. Ini range-nya memang besar ya. 21% dalam 5 hari pergerakannya. Target pendakian adalah 260. 260 target pendakian. Cut loss-nya di, ini spike besar di 195 ya. Tembus ke bawah 195 harus kabur ya. Oke, itu BSML. IRSX. Wah, coba cek 1 jam. Itu agak lebar ya selling pressure-nya. Nah, baru kelihatan ya. Jadi targetnya kelihatannya 112 ya, 112 target. Nah, cut loss-nya di mana spike yang besar? Nah, ini dia. Cut loss-nya di 76 ya. 76 cut loss-nya. Cukup jauh ya. Tapi kalau itu tembus ya memang harus kabur. Ini ada nggak ya? Spike-nya cukup besar juga nih. 87. 87 cukup besar ya. Kalau 87 ditembus nih bakal terjun ke bawah. Berarti cut loss-nya 87 ya. 87 cut loss-nya. Tron. Wah, cakep. Cakep. Langsung bikin aja trading plan. Di 60 dapat nggak? Dapat ya itu. Oke. Nah, itu dia. Fibonacci extension dari support sini ke resisten di sini nih. Nah, itu ada resisten ya. Ini resisten tuh. 465 targetnya. Targetnya 465, cut loss-nya di, ini 408 ya. 408 tuh level cut loss-nya. Oke, Tron sudah, sekarang yang big player. APLN. Kelihatannya berat nih, coba cek di 1 jam. Iya, nggak kelihatan jelas ya demand-nya. 15 menit. Oh, selling pressure, jadi jangan dulu. BNGA. Wah, bagus. Terus 1 jam. Cakep ini mah udah jelas. Sekarang target ya, ini cukup jauh nih. Dari support ini ke resistennya. Ini resisten. 100% di resisten. Targetnya di
19.30 kayaknya. 19.30 ya targetnya. Cut loss-nya di, nah cari spek terbesar. Mana? Ah ini dia. 17.60 ya cut loss-nya. 17.60. Era. Bottom fishing. Cek di 15 menit. Pas di demand ya. Tapi demand-nya nggak besar kayaknya nih. Jadi jangan dulu ya, demand-nya nggak besar. MITI. Wah, coba cek di 15 menit. Ini tebel banget nih selama sebulan. Sayang sekali jualan ya. 5 menit coba cek. Wah, iya jualan gede ya. Jadi jangan dulu ya untuk MITI. Owasa. Cakep nih, cek di 15 menit. Kita jualan tapi rapat gitu ya, kita cek di 5 menit. Jualannya. Jangan dulu ya untuk Owasa. Pani. Pani udah belum sih? Udah ya Pani tadi ya. Wins. Wins juga cakep. Cek 5 menit lanjut nggak? Bentar. Wins kayaknya belum nih. Gede banget selling price-nya tuh. Cek di 15 menit. Iya, jangan dulu ya. Oke. Arci. Coba cek di. Pak Anjalo, di tempat saya suaranya sayup-sayup sekali ya. Masa ya? Bentar. Mudah-mudahan di tempat lain nggak, mungkin di tempat saya aja. Cek, cek, cek. Gede kok Ayang. Mungkin di tempat Ayang kali. Ayang nembak-nembak sih Agak tadi. sedikit kecil juga Pak Angelo. Ya? Agak kecil juga sih. Oh. Saya cek di Zoom testnya jelas nih suara saya nih. Cek, cek, cek. Tuh nongol. Oke ya, saya lebih dekat lagi deh ke mikrofon. Oke, Aci, kita cek ya di. Kalau di Ayang mungkin tadi gara-gara yang tembak kali itu yang. Aduh, sayang sekali Aci jualan ya. Jadi jangan dulu. Mana tadi? BSML udah. DRMA. Nah, ini kayak cakep nih. Wah, cakep. Cek 1 jam. Wah, kayaknya cakep nih. Coba cek 5 menit. Oh, cakep ya. Oke, kita buat saja trading plan-nya. Nah, mulai dari sini bisa. Ke situ resistan 19.30 kayaknya ya. 19.30 targetnya. Udah. Cut loss
Nah ini. Itu 1700 ya, 1700 cut loss-nya. Oke. Oke, udah habis. Sekarang ke pertanyaan di chat ya. Bu Erna nomor 1 tanya MDKA. Wah, 5 menit. Oke. 15 menit. Belum ya. Masih berat nih Bu Erna. Kalau tuh ada demand masih kecil tuh. Jadi jangan dulu kali ya. Jangan dulu. Mau cek 1 jam? Iya, jangan dulu. Ih, serem. Bulan gede. Oke, berikutnya BMRI. Wah, cakep ya. Ada yang jualan tapi kalah sama yang beli nih. Beli banyak banget. Cek daily. Belum selesai nih naiknya ya. Silakan yang mau ikutan belum selesai. Masih tambah barang big plan-nya. Cuan. Cuan seperti bullish engulfing ya. Ini sih lanjut terus nih. Langsung aja ikutin terus. Belum ada tanda-tanda berhenti naiknya. AMMN. Nah, kita mau lihat nih di subway apa demand ya. Cek lagi ada spike gede itu. Demand ya. Tunggu gedean mana. Baca ya ini 26.000. Nah itu 50.000. Ya bisa demand ya. Ini AMMN masih oke, masih lanjut. Berikutnya WIM. Udah tadi ya. ACES. Aduh jangan ya. Masih ditekan terus nih ACES. ESA. Cakep nih ESA. ESA udah kali ya tadi. Oh belum ya. Iya udah tuh ESA ya. Oke berikutnya. Kok Bu Ena ngetik BMRI 2 kali. BBNI. Bagus sih. Ini bagus ya. Jauh dari selling pressure di atas dan ini lebih gede. Jadi oke lah kalau mau ikutan BBNI. Cuman nggak menarik sih. Cuma 5 hari cuma 4% pergerakannya. ADMR. Nikahnya lagi pullback dulu. Jangan dulu ya. Oh. Jangan dulu ya. Berikutnya auto. Masih cakep. Masih tambah barang terus. Jadi silakan ikutan aja. Kalau tuh ada pullback nggak jauh-jauh ya. Harum. Nah, ini Harum fundamentalnya oke. Tapi coba cek. Ini ada spike kita mau tahu itu apa. Cek di 1 jam. Gede demandnya. Jadi silakan nih Harum. Kelihatannya dijagain ya oleh demand. Silakan ikutan Harum. Belum selesai nih. Mau rebound melanjutkan kenaikan. Pian, ini sama hal ya. Wah, masih ditekan ya. Jadi mungkin masih akan pullback ke sekitar 16.000. Jangan dulu. ITMG. Coba cek di 15 menit. Aduh, jualan ada breakaway gap lagi. Jadi hati-hati ya, ini bahaya breakaway gap nih. Jangan dulu.
Hill dari Palek. Aduh, baru jualan gede, jadi jangan dulu Palek, bahaya nih. Idea. Wah, ini juga baru jual. Dan ada breakaway gap ya. Runway gap nih, bahaya ya. Ini jadi resisten kuat. Jadi, coba kita cek. Ini saham baru ya, tapi dari APO dihajar terus ke bawah, kesian. Itu demand 15 menit. Aduh, ada selling pressure-nya ya. Butuh demand baru ya, karena dibayangi selling pressure ini ya. Tunggu aja dulu. Berikutnya Pegas. Uh, Coba cek ya yang terdekat. Aduh, sayang sekali tekanan jualnya cukup besar tuh. Jadi jangan dulu untuk Pegas. Asa ini juga berat ya. Jangan. BTPS. Nah, ini bagus. Cek 1 jam. Bagus. Berat sekali ada ini. Jadi jangan. Gede banget tuh selling pressure-nya. Plan dari Pak Anto. Ini juga berat ya. Jangan. Nasi. Aduh, berat juga ya. WH. Coba kita cek tuh ada spike 5 menit. Waduh, selling pressure lebih gede ya. Jadi jangan dulu ya. Elsa. Cek daily. Coba ya. Cek 15 menit. Tunggu break 416 sih. Baru akan oke ya. Ini selling pressure-nya membayangi terus ya. Ditunggu ya. IMJS. Coba cek di hourly. Cek 5 menit. Baru kelihatan tuh. Tapi masih gedein demand ya. Cek 1 menit. Ya masih gedein demand. Tapi masih lanjut pullback. Jadi lebih baik tunggu dulu ya. Ditunggu aja dulu. Mungkin akan muncul bottom fishing kedua ya. Medco. Hai, jualan terus. Jangan. ULTJ. Ini memang indeks lagi banyak yang jualan kan tadi ya. Kita lihat di ISG. Cek 15 menit di tanggal 28 tuh apa tuh? Lebar sekali. Dan gede ya. Jadi mungkin jangan dulu nih. Jangan dulu ya. Walaupun ini dapat. Iya, jangan dulu ya untuk WLTJ. Coba lihat di daily. Iya, masih gedean selling pressure juga ya. Oke, yang sudah habis di ULTJ. Baik, terima kasih Pak Jero. Jadi kita sekarang meningkat kepada presentasi yang akan saya sampaikan berdasarkan permintaan ulasan dari ibu-ibu dan bapak sekalian
melalui PIPMI Platinum WA Group. Antara lain ada beberapa saham yang diminta untuk diulas kira-kira apakah bagus untuk investasi atau tidak. Seperti saya katakan tadi, ya, outputnya saya ambil dari aplikasi GitLab Investor, ya. Jadi outputnya saya ambil dari sini, dari aplikasi GitLab Investor. Dan ada sekitar 20-an saham yang ditanyakan. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi saya akan share saham-saham yang ditanyakan tadi, ya. Kelihatan Pak Jelo? Iya, kelihatan ya. Ya, baik. Apakah suara saya kedengaran? Jelas. Baik, inilah saham-saham sekitar 22 saham yang ditanyakan fundamentalnya kepada saya oleh para anggota, ya. Walaupun demikian di samping potential upside di sini, saya juga sampaikan di sini karena ini juga sudah dikeluarkan oleh aplikasi yang dibuat oleh Pak Angelo, yaitu target 12 bulan yang akan datang. Baik, seperti saya katakan selalu, kalau kita berinvestasi, terutama value investing, maka yang harus kita cari adalah saham-saham yang sifatnya adalah excellent dan great. Di sini ada sekitar 11 saham yang statusnya excellent dan great, ya. Mari kita bahas satu persatu, ya. Dan alangkah baiknya saham-saham tersebut sedang dalam keadaan under value, ya. Sedang dalam keadaan under value. Nah, saham-saham yang excellent dan great dan under value, itulah saham-saham yang menjadi pilihan kita. Contohnya, kita melihat di sini adalah saham Bird sama DRMA atau MAPI, itu great, ya. Akan tetapi, kita belum memenuhi persyaratan kita untuk memang perusahaannya sehat, ya. Akan tetapi untuk value investing belum memenuhi persyaratan. Karena apa? Karena misalnya fair value labelnya fair, tidak under value. Malah Pani misalnya di sini, fair value labelnya dia over value. Saham tersebut tidak jelek, akan tetapi harganya kemahalan. Sebaiknya ditunggu dia turun lagi dulu, dilakukan koreksi. Di samping itu, apa yang terjadi dengan Pani adalah kita lihat di sini, PI rasionya itu luar biasa, terlalu kemahalan sekali. PI rasionya adalah 71,5. Sedangkan kriteria kita untuk value investing, untuk investasi jangka panjang adalah kriterianya per PI rasionya kalau bisa di bawah 15. Banyak yang di bawah 15. Kita lihat di sini. Ini di bawah 15 semua nih. Ya, ini sekitar 15, ini bawah 15. Lalu ini juga di bawah 15. Ya, ini di bawah 15. Tapi tidak ini, tidak ini. Yaitu tidak Pani, tidak Silo. Ya. Nah, banyak saham-saham yang lain yang perlu diamati, yaitu yang sifatnya good. Ya. Ini good itu oke lah, ditaruh di bangku cadangan. Ya. Kita lihat saham-saham Akra di sini, misalnya good, ya. Akan tetapi kembali lagi di sini fair value labelnya adalah fair, tidak memberikan diskon yang besar lagi.
Sementara itu yang memberikan diskon yang besar masih adalah BBRI maupun BMRI, ya. Jadi di bangku cadangan yang sifatnya good, yang memberikan diskon yang cukup besar adalah BBRI dan BMRI. Ya. Kita lihat di sini persyaratan-persyaratannya semuanya terpenuhi, ya. Lihat PER dan melihat melihat price to book value-nya memenuhi. Nanti kita lihat target price 12 bulannya, ya. Jadi kalau lihat dari data ini, maka pilihan jatuh kepada pertama adalah Adro. Dia excellent, dia under value, P rasionya rendah sekali, price book value-nya juga rendah sekali, ya. Dan dia termasuk saham yang agak blue chip karena market cap-nya cukup tinggi di sini. Itu 74, ya, 74T, ya. Demikian juga ITMG, ya. ITMG juga termasuk saham yang excellent dan under value. Jadi ini bisa juga menjadi pilihan. Dan dilihat dari dividennya, ITMG dan Adro itu memberikan dividen yang cukup tinggi loh, lihat. Ya, ini. Anda lihat, ya. Dividennya cukup tinggi itu. Jadi saya kasih hijau di sini. Nah, ya, dividennya cukup tinggi. Jadi Anda harus perhatikan baik ITMG maupun Adro. Ya. Yang saya lihat adalah di sini yang paling memenuhi persyaratan value investing adalah Adro dan ITMG karena dia excellent, dia under value, ya, dia dividennya bagus, PE rasionya rendah, price to book value-nya rendah. Mari kita lihat sekarang potensi upside-nya. Untuk investasi, potensi upside-nya sekitar 40 dan 39% untuk kedua saham tersebut. Sekarang potensi kenaikan berdasarkan technical analysis yang dikeluarkan oleh Investing.com adalah dalam 12 bulan yang akan datang dia Adro 44%, lalu ITMG 22%, ya. Jadi memberikan, karena ini adalah analis price targetnya di sini. Jadi price targetnya dibandingkan harga sekarang, maka dia memberikan kenaikan yang ada di sini. Sementara ini, malah untuk BIRD, misalnya kita lihat untuk BIRD di sini, targetnya malah minus, akan turun. Demikian ada untuk DRMA, demikian juga untuk BIRD, targetnya juga turun. Ya, kalau kita lihat di sini adalah saham yang unggul yang ditanyakan adalah Adro dan ITMG. Mari kita lihat sekarang peringkat berikutnya. Peringkat berikutnya kita lihat di sini adalah, kita lihat Antam, ya. Grade masih termasuk golongan atas lah. Dia under value, ya. Dia under value, dia grade. Ini untuk Antam, ya. Target potensial untuk investasi adalah 29%, sedangkan target 12 bulan yang akan datang adalah 34%. Nah, ASI di sini nampaknya tidak terlalu tinggi target target teknikalnya, yaitu hanya 12%. Nah, sekarang kita lihat
istilahnya hindarkan kalau ada yang begini-begini, fair over value. Karena saham untuk value investing adalah semuanya kalau bisa itu hijau. Lah. Jangan sekali-kali ada cacat, ada merahnya. Di sini kita lihat BIRD, Dharma, MAPI, Dharma Pani, sama Pani itu banyak cacatnya, ya, karena tidak merah, tidak hijau, malah banyak yang coklat dan banyak yang merah. Di sini malah ada yang kemahalan sekali. Contohnya Pani ini ya, ini mahal sekali nih, Pani ini, ya. Kita lihat misalnya Pani, saya kasih tanda merah lah tuh. Itu dia sangat mahal sekali ya, Pani ini. Nah ini 7 pernya 71,5. Ini nih, yang merah ya, 71,5. Jadi hindarkan ya misalnya Pani. Dia perusahaannya memang bagus. Nah, untuk saham semacam Pak BIRD, DRMA maupun Pani ya, itu ada cara investasinya yang lain, yaitu dengan istilah dinamakan dengan misalnya growth at reasonable price ya. Jadi kita membandingkan PER dengan pertumbuhan keuntungan. Nanti kita akan pelajari bersama ya. Akan pelajari bersama. Nah, sekarang kita lihat Pegas. Nah, Pegas dan PTBA masuk dalam peringkat ya. Karena great dan undervalue hijau. Ya. Lalu upside potensialnya adalah 53% untuk Pegas, 41% untuk PTBA. Hanya kurang target 12 bulan yang akan datang 20% dan 24%. Nah, mana lagi yang undervalue ya kita lihat. Ini maaf, itu saya kasih warna hijau dulu ya, yang UNTR ini. Nah, kita lihat di sini ya, saham batu bara nampaknya banyak yang masuk peringkat energi ya. Kita melihat juga dari perbandingan industri energi selama 3 tahun terakhir itu juga dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dia unggul energi dan financial. Kita lihat juga di sini ya PTBA ya kan energi, Pegas juga kan energi, gas. Ini jawaban uh, GitLab investing applications terhadap pertanyaan Anda. Ini aplikasinya kita buat dari beberapa pertemuan ya sambil makan-makan antara Pak Angelo dan saya. Saya menyampaikan pendapat saya, Pak Angelo membuat algoritmanya, membuat rumus-rumusnya dan lain-lain untuk dijadikan aplikasi, maka jadilah apa yang dinamakan dengan aplikasi GitLab Investing ya. Dan jadi ini GitLab Investors ya. Ini yang aplikasi yang kita akan perkenalkan ya. Sebentar, ada gangguan, ada cucu. Mohon maaf, tadi ada intruder masuk, cucu saya masuk ya.
Nah, sekarang dia sudah diambil lagi maminya. Jadi ini yang kita sedang sempurnakan terus. Di mana penyempurnaannya ini nantinya bukan hanya saham-saham yang pantas, yang sudah pantas untuk diambil saja, akan tetapi saham-saham yang harus diperhatikan kira-kira dia akan memberikan potensi atau tidak, ya. Jadi saham-saham yang bukan, yang sudah pantas diambil saja, akan tetapi yang kira-kira akan pantas diambil. Nah, ini akan kita tambahkan kepada GClub Investing Applications, ya. Ini GClub Investing Applications. Ini akan kita dan ini akan kita mudah-mudahan, ya, karena kita bukan lambat, ya, karena kita ingin sempurna aplikasi ini. Dan dengan aplikasi ini memungkinkan Anda bekerja lebih cerdik, bukan lebih keras. Akan tetapi outputnya tetap bagus. Jadi Anda lebih efisien untuk bekerja. Anda tidak perlu memerlukan waktu yang banyak untuk bisa istilahnya melakukan investasi, ya. Baik, saya kembali kepada ulasan sahamnya tadi. Oke, ada pertanyaan misalnya mengenai silo. Silo tetap tidak memenuhi kriteria. Dia perusahaannya bagus, tetapi coba tunggulah waktunya untuk lebih lebih eh, melakukan koreksi lagi. Maaf, masuk lagi cucu saya. Ya sekarang nangis tuh karena disuruh keluar. Eh, jadi kita tadi sampai silo, ya. Silo bukan berarti jelek. Dia tetap great, perusahaan bagus. Great, ya. Hanya tunggu koreksi. Dia bukan mahal. Dia tidak memberikan diskon, ya. Kalau dilihat dari PE rasionya juga dia dapat dikatakan mahal. Ya, kita lihat di sini PE rasionya dia mahal, ya. 27 mahal tuh. Mahal, ya. Kita lihat lagi misalnya di sini BBCA bagus, ya. Tapi dia sudah agak kemahalan. Kita lihat BBCA di sini sedikit kemahalan karena pernya terlalu tinggi, 24,7%. Saya tidak akan membahas perusahaan-perusahaan yang fair dan weak. Hanya saya katakan saja itu tidak pantas saat ini untuk dijadikan sebagai value investing. Coba kita lihat misalnya UNVR. Dari segi apa, belum dia memperlihatkan tanda-tanda yang baik, tidak seperti waktu-waktu yang dulu. Karena kinerja yang lalu itu belum tentu berlaku untuk kinerja yang akan datang. Kinerja yang waktu-waktu yang lalu, UNVR dikatakan itu bangsawan, tapi tidak lagi sekarang. Apalagi sekarang, ia sudah sangat kemahalan. Ya, ia kemahalan. Nah, ini kemahalan, ya.
Kita lihat setan di tanda kuning kemana. Apalagi yang namanya weak, jangan dulu deh. Ya, yang weak itu ya. Karena kalau sudah weak, sudah fair, itu berarti keadaan perusahaannya juga kurang memenuhi persyaratan untuk value investing. Nah, untuk yang sifatnya good, itu adalah eh, yang sifatnya good, itu adalah simpan di bangku cadangan ya. Good asalkan under value. Di sini lihat BBRI dan BMRI. Di sini ada sesuatu saham yang saya lihat tidak dipertanyakan. Saya akan sampaikan di dalam caption ini ya, di dalam presentasi ini. Saya di sana tidak ada yang menanyakan Harum ya. Di sini kita melihat Harum itu cukup harus diperhatikan. Dia excellent ya, dia excellent dan under value. Harum excellent dan under value. Tapi tidak ditanyakan oleh Anda sekalian. Ini khusus saya lihat saham ini apa batu bara. Lihat saham-saham batu bara banyak sekali yang memenuhi persyaratan. Adro ya, BSSR, DSSA, James, semuanya excellent dan under value. Ini saham-saham batu bara. Berdasarkan aplikasi yang kita buat. Harum itu dulu piaraannya Pak Pardep sama Pak Ailani ya. Itu Harum. Saya kira demikian. Ini kelihatannya ada pertanyaan di chat. Saya lihat dulu ya. Izin pamit silakan Pak Steven. Bu Erna silakan. Kalau Bu Erna kan itunya adalah dia trader trader apa asli. Jadi silakan Bu Erna dengan Pak Steven. Jadi inilah jawaban saya terhadap pertanyaan Anda mengenai apa istilahnya ulasan fundamental saham-saham sesuai dengan pertanyaan Anda ya. Itu saya akhiri presentasi saya di sini dan saya akan stop juga. Pak Angelo, saya sudah record ya di sini ya. Oh ya, oke ya. Ya, ya. Hampir lupa tadi saya. Untung yang Pak Angelo nggak dimatiin tuh recordingnya. Saya lupa ya. Lupa kasih tahu. Jadi saya tadi nggak mencet recording. Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, demikian ulasan fundamental dari pertanyaan Anda mengenai saham-saham yang disampaikan di PA Group Bikini Platinum. Saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian.